it's Mega, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas cerita-cerita mistis di sebuah gunung di Sumatera Utara, yaitu Gunung Sibayak. Kalian yang nonton video kali ini, apa kalian pernah mendaki sebelumnya? Kalian bisa komen dan share pengalaman kalian, pengalaman apa aja yang kalian dapat saat kalian mendaki bersama teman kalian atau keluarga kalian, guys. Gunung Sibayak merupakan gunung yang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dan tidak ada duanya, guys. Jadi pemandangannya itu sangat indah dan memukau. Gunung Sibayak memiliki ketinggian setinggi 2212 meter di atas permukaan laut. Dan Gunung Sibayak ini berlokasi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan kira-kira itu sekitar 50 km dari pusat kota. Karena pemandangannya sangat indah dan memukau, banyak turis lokal datang ke Sumatera Utara untuk mendaki Gunung Sibayak ini, guys. Bahkan bukan cuma turis lokal aja, bahkan ada turis mancanegara pun datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mendaki Gunung Sibayak ini. Jadi keindahan Gunung Sibayak ini udah terkenal di mancanegara. Mereka jauh-jauh ke Indonesia untuk melihat keindahan Gunung Sibayak ini, guys. Bahkan mereka itu banyak turis-turis itu mendirikan tenda di badan gunung kayak bermalam gitu dan menunggu sunrise di pagi hari. Dan bukan cuma pemandangannya aja yang indah, Gunung Sibayak itu memiliki cerita mistis yang sudah banyak diketahui oleh banyak orang, guys. Kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat kalian mendaki, gak jarang pendaki itu sering diganggu oleh penunggu gunung, guys. Jadi emang karena Indonesia itu sudah terkenal kayak ada penunggu di setiap tempat itu, guys. Bukan cuma rumah, gunung pun kayak ada penunggunya gitu. Jadi kalian sebisa mungkin kalau kalian mendaki itu kalian harus sopan ya, guys. Pada tahun 2013, pada saat itu ada seorang pendaki asalnya dari Jepang bernama Yamada Kose. Dan pada saat itu Yamada Kose itu tersesat saat mendaki Gunung Sibayak. Dan diduga itu dia tersesat itu karena melewati batas jalur pendakian, guys. Jadi Yamada Kose ini mencari jalurnya dia sendiri untuk mencapai di puncak. Dia itu nggak melewati jalur yang biasa sering dilewatin oleh para warga ataupun para pendaki yang lainnya gitu, guys. Nah, setelah kayak lama dia mendaki nggak kunjung turun, akhirnya pun warga kayak cemas itu melaporkan kejadian ini ke tim Basarnas. Laporkan kejadian ini ada seorang pendaki asal Jepang tidak kunjung turun. Akhirnya tim Basarnas pun mencari keberadaannya Yamada Kose. Setelah beberapa hari dicari oleh tim Basarnas, akhirnya Yamada Kose itu ditemukan tuh, guys. Akhirnya ditemukan di hutan belakang Gunung Sibayak. Pada saat tim Basarnas menemukan Yamada Kose, kondisinya itu kayak memprihatinkan banget karena pada saat ditemukannya dia kondisinya itu kayak dehidrasi parah karena beberapa hari jelas gak makan, gak minum karena dia tersesat. Dan pada saat Yamada udah pulih keadaannya, dia akhirnya diinterogasi oleh tim Basarnas apa yang terjadi sampai dia itu bisa tersesat gitu. Dan dia bercerita kalau dia pada saat itu mendaki Gunung Sibayak itu sendirian tanpa seorang pemandu, dan dia itu melewati jalur pendakian yang gak biasa dilalui oleh para warga. Setelah itu Yamada Kose juga bercerita kalau dia itu masuk ke sebuah perkampungan gaib gitu. Jadi di perkampungan itu dia melihat kayak ada perkampungan warganya tuh kayak badannya kecil, kerdil gitu kayak horbit, dan kakinya itu terbalik. Jadi kayak manusia horbit tapi kakinya tuh kayak terbalik gitu. Dan setelah itu Yamada Kose juga bilang kalau dia itu melihat di perkampungan itu ada sebuah pasar. Pada saat itu dia itu kayak udah kelaparan gitu, udah kehausan, dehidrasi. Dia itu coba mau mengambil makanan dan minumnya, tapi anehnya pada saat dia mau ngambil makanan dan minuman itu dia itu kayak nggak bisa meraihnya gitu, dan bahkan kayak penjualnya gitu nggak melihat keberadaannya Yamada Kose. Jadi kayak Yamada Kose itu bisa melihat mereka, tapi para warganya mereka tuh nggak bisa melihat Yamada Kose. Orang katanya perkampungan itu orang-orang tersebut disebut orang Bunian. Dan Yamada Kose juga bilang kalau dia pada saat malam hari melihat kayak ada sebuah pesta di perkampungan tersebut, dan para warganya itu kayak sangat ceria dan bahkan mereka menyalakan api unggun, guys.
Meskipun terkesan aneh, Yamada Kose ini tidak menyadari sama sekali dan dia tuh kayak terus berjalan ke aliran sungai di dalam hutan, guys. Nah, setelah dia terus berjalan sampai ke aliran sungai di hutan tersebut, dia akhirnya ditemukan oleh tim Basarnas dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan kondisi dehidrasi yang sangat parah, guys. Konon katanya kalau Yamada Kose ini makan atau minum dari makanan orang Bunian, konon katanya kemungkinan besar Yamada Kose itu nggak bisa kembali atau ditemukan oleh tim Basarnas, kayak menghilang gitu, guys. Dan kalian yang sering mendaki, apa kalian pernah menemukan hal-hal mistis atau hal-hal yang aneh, janggal saat kalian mendaki gitu bersama teman-teman kalian, atau kalian bahkan pernah mendaki sendirian, atau bahkan kalian pernah mendaki sendirian? Kalian bisa share pengalaman kalian, karena aku nggak tahu rasanya mendaki itu kayak apa, soalnya aku belum pernah mendaki sama sekali. Dan kalian bisa rekomendasikan gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi dan medannya itu mudah dilalui, mudah dicapai untuk sampai ke puncak. Kalian bisa komen di bawah, rekomendasikan gunung mana yang mudah untuk didaki, guys. Sekian video kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys. Kalian subscribe kalian sangat berarti buat channel ini untuk terus berkembang.